ini kertas. Itu. Jadi ada jeda 15 sampai 20 detik untuk anak memproses itu. Nah, tahapan yang pertama, sebelum kita memulai tadi, yang paling penting adalah kita harus membangun atensi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Miji. Saya adalah seorang okupasi terapi di kota Palangkaraya. Nah, kita ketemu lagi di video untuk membantu bagaimana sih kita bisa menstimulus anak-anak kita saat kita di rumah dan membantu orang tua untuk bisa beraktivitas bersama anak-anak. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh orang tua yang sudah selalu mensupport channel YouTube ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan, atas arahan, atas komentar, atas like, share, dan subscribe di channel YouTube ini. Channel YouTube ini tidak akan bisa berkembang pesat kalau tidak dibantu oleh teman-teman semuanya serta ibu-ibu, kakak-kakak semuanya yang selalu mendukung channel YouTube ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga channel YouTube ini terus bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke. Nah, di video kali ini kita mau sama-sama belajar kembali tentang bagaimana sih membuat anak kita bisa bersuara atau mengeluarkan suara, mengeluarkan bicara, mengeluarkan kosakata. Karena banyak sekali muncul pertanyaan, kok anak saya diajak ngobrol diam aja ya, kok jadinya dianya kaku ya, kok nggak ada ngeluarin suara ya. Nah, banyak sekali pertanyaan tentang hal itu di kolom komentar. Semoga video ini bisa menjawab dan bisa memberikan arahan bagaimana sih kita bisa melatih anak-anak kita untuk bisa melakukan aktivitas atau melakukan tindakan seperti itu. Nah, langsung saja kita mulai videonya, semoga bermanfaat. Oke, nah ini sebenarnya muncul dari salah satu keluhan dari orang tua di tempat terapi saya gitu. Nah, orang tua kebingungan bagaimana sih anak saya kok diam sama saya, kok di tempat terapi anak saya bisa mengeluarkan suara seperti itu, dia bisa mengoceh, tapi saat di rumah, saat sendiri dia juga bernyanyi dan mengoceh. Tapi kalau saya ajak berbicara, saya ajak komunikasi, anak saya cenderung diam dan hanya memperhatikan saya seperti itu. Tidak ada respon timbal balik dari komunikasi yang saya ajukan seperti itu. Nah, ini ada satu seperti tindakan aktivitas atau arahan aktivitas saat kita melakukan bermain bersama anak kita gitu. Nah, terkadang kesulitan kita atau kelemahan kita tidak memberikan kesempatan kepada anak kita untuk mengeluarkan apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka coba keluarkan gitu. Karena anak-anak kita terkadang mengalami permasalahan respon. Jadi respon mereka tidak secepat yang kita inginkan. Jadi mereka responnya masih proses belajar. Jadi pada saat kita tanya, kita harus memberikan kesempatan dulu. Jadi terkadang mereka harus memproses dulu. Nah, kelemahan kita atau kesulitan kita itu terlalu banyaknya memberikan stimulus itu. Jadi terlalu rapat. Jadi saat kita bilang, sudah makan belum? Sudah? Belum? Nah, itu terlalu rapatnya pertanyaan. Nah, kita harusnya memberikan kesempatan kepada anak kita untuk mencoba menjawab pertanyaan itu. Jadi kita buat jenjang arahan dulu, seperti kayak ada proses jedanya sebelum kita melakukan aktivitas itu. Apa saja tahapannya? Nah, kita mulai ke tahapan pertama, yaitu adalah proses ini adalah proses namanya delay stimulus presentation. Delay stimulus presentation. Jadi ini saya pelajari dari teman-teman terapi bicara, tetapi juga di okupasi terapi ada proses ini tapi namanya berbeda seperti itu. Nah,
Di aktivitas ini, di prosedur ini kita mencoba memberikan jeda kepada anak-anak untuk memahami apa yang kita berikan aktivitasnya. Nah, jedanya ini 15 detik atau lebih, maksimal 20 detik lah. Jadi 15 sampai 20 detik kita memberikan jeda sebelum kita melakukan aktivitas itu atau kita memberikan contoh itu. Misalnya kita mau bilang kertas gitu. Kita mau bilang kertas. Kita tunjukkan bendanya. Kita berikan arahan waktu tadi 15 sampai 20 detik untuk dia memproses ini. Misalnya lebih dari itu tidak bisa, baru kita bantu. Kertas. Ya, ini kertas. Nah, itu. Jadi ada jeda 15 sampai 20 detik untuk anak memproses itu. Nah, tahapan yang pertama, sebelum kita memulai tadi, yang paling penting adalah kita harus membangun atensi anak kita dulu. Jadi bangun atensi bersama dengan anak kita. Jadi kita sama-sama melaksanakan aktivitas sederhana dulu. Misalnya kita sama-sama mengamati benda, sama-sama melihat gambar atau mengamati sesuatu, dan kita bangun dulu relationship-nya. Kita bangun dulu konsentrasi, atensi anak dan perhatian anak kepada kita. Misalnya anak sudah mulai perhatian, sudah mulai fokus, sudah mulai melihat kita. Nah, saat itulah kita mulai aktivitas tadi. Yang pertama kita berikan dulu bendanya. Berhenti dulu sekitar 15 detik atau 20 detik. Kita lihat responnya. Dia mencoba mengucapkan atau tidak. Saat dia mencoba mengucapkan, kita tunggu, tahan. Misalnya sudah tidak terucap sampai 15 detik, baru kita bantu. Bendanya misalnya ini buku. Buku. Kita harap dia meniru. Berikan jeda lagi, kasih tahu buku. Nah, seperti itu. Sampai 3 kali percobaan, misalnya dia belum bisa, baru kita berikan ini buku. Nah, saya harapkan pada aktivitas ini kita tidak mengulangnya 1 atau 2 kali saja. Kita harapkan ada konsistensi pada saat mengulang ini. Nah, metode ini juga harus kita gunakan tidak hanya pada saat aktivitas ini. Misalnya mau pasang sepatu, kita kasih lihat sepatu. Nah, kita berikan kayak pertanyaan, apa ini? Apa ini? Jeda dulu. Terus seperti kayak kita mau pergi kemana? Jeda dulu. Jangan langsung kita riweh dengan yang lain-lain. Kita mau pergi kemana? Berikan jeda dulu. Dia memproses, tidak terjawab, baru kita kasih tahu. Misalnya kita mau makan. Ya, seperti itu. Jadi setiap kali kita mengajak anak kita berkomunikasi, coba kita berikan waktu tadi, kita berikan jeda tadi untuk anak kita memahami atau mencoba memproses apa sih yang harusnya saya keluarkan nih pada saat aktivitas ini. Mulai dari sekarang, kepada teman-teman yang menyaksikan video ini, saya harapkan kita mulai melakukan komunikasi yang sederhana ini, melakukan komunikasi yang tidak boleh terburu-buru, tidak boleh banyak kosakata yang membingungkan anak, tidak boleh kalimat yang terlalu panjang gitu. Nah, kita buat sederhana dulu supaya kita membantu anak kita merespon suara atau mencoba berbicara apa yang mereka coba keluarkan atau mereka ingin utarakan kepada kita, seperti itu. Kadang kesulitan kita mau buru-buru, kita mau cepat-cepat, akhirnya anak kita sudah mengalami keterbatasan respon, menjadi semakin terbatas karena kita selalu menimpal atau kita selalu mengisi, akhirnya dia jadi lupa, oh ini apa, akhirnya jadinya cuek lah dia, tidak mau memfokuskan itu lagi, tidak mau melakukan aktivitas itu lagi, akhirnya ya tidak terjadi komunikasi dua arah yang baik dan benar, seperti itu. Jadi akhirnya menjadi efeknya saat misalnya diajak ngobrol di rumah tidak ada seperti yang kasus sebelumnya saya ceritakan tadi, seperti itu. Jadi kalau di tempat terapi kita selalu menunggu anak untuk memberikan responnya, misalnya sampai di tahap ini dia belum tidak ada respon, nah baru kita bantu. Benar, proses ini lumayan memerlukan kesabaran yang tinggi dan waktu yang ekstra. Tapi percaya, saat anak sudah mulai memiliki atensi yang kuat dengan kita akan bisa mengurangi durasi itu. Karena responsif anak akan meningkat seiring dengan pemahamannya. Seperti itu.
Nah, mungkin itu saja videonya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar di bawah. Kalau ada hal yang ingin diutarakan atau diceritakan boleh di kolom komentar di bawah. Ada berita juga, nanti saya akan membuka konsultasi via online atau terapi via online dengan menggunakan metode video. Semoga ini bisa menjadi bantuan atau arahan kepada orang tua yang jauh jaraknya dan tidak memiliki terapis. Saya harap kontaklah Lentera, infonya ada di bio di bawah. Saya tutup video ini, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.